Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahaliyatul Jannah, Prodi Perbankan Syariah, kelas 1B. Makul Pancasila. Baik, saya di sini akan menjelaskan sebuah tema, yaitu bab 6, hak dan kewajiban warga negara. Baik, sebelum saya melanjutkan diskusi ini, terlebih dahulu saya akan memberitahukan sub pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian warga negara. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, setelah nanti saya menjelaskan dari yang nomor 1 sampai nomor 3, kawan-kawan mampu memahami konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Mampu menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Mampu melaksanakan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Baik, langsung saja. 1. Pengertian warga negara. Warga negara menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain di sini adalah orang yang peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia terhadap NKRI. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Thomas Hobbes, jika tidak ada negara, maka ia mengatakan homo hominin lupus, yang artinya manusia memangsa manusia. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting. Karena kenapa? Karena agar terciptanya kehidupan yang dinamis. 2. Pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di sini disebut juga HAM. HAM menurut Undang-Undang 39/1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, alam semesta, masyarakat sekitar, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipahami warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu yang khas menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Adapun perkembangan HAM di Indonesia, pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik.
Pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk bersikap, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Pada tahun 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadinya penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1990 pemerintah membentuk Komnas HAM, dan pada tahun 1998 sampai sekarang atau sampai saat ini, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. A. Hak warga negara. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J, pengaturan hak warga negara itu ada 6. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi ekonomi. 3. Hak asasi sosial dan kebudayaan. 4. Hak asasi prosedural. 5. Hak asasi politik. Dan 6. Hak asasi dalam perlakuan yang sama. B. Kewajiban warga negara. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, 28, 30, dan 31, pengaturan kewajiban warga negara itu ada 8. 1. Membayar pajak. 2. Menjunjung hukum dan pemerintahan. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Tunduk kepada ketetapan undang-undang. 5. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 6. Melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 7. Mengikuti pendidikan dasar. 8. Taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dengan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya? Nah, di sini ada 3 pandangan para ahli, yaitu 1. Kaum pluralis dalam kurung Hobbes de John Locke, yaitu masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. 2. Kaum Marxis dalam kurung Antonio Gramsci, yaitu dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjunis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. 3. Kaum sintesis dalam kurung Anthony Glindes, yaitu menyatukan 2 pandangan di atas. Kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.